adik-adik udah pada mandi nih Kak Fiona. Bener banget nih. Udah pada semangat mau sekolah minggu. Iya bener banget, aku ngeliat adik-adik di rumah itu udah senyum semua, udah semangat banget. Bener nih Kak. Mungkin kita doa dulu kali ya Kak Fiona sebelum sekolah minggu. Bener banget. Nah adik-adik di rumah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat Tuhan kepada kami anak-Mu. Kami sudah bisa tidur tadi malam dengan nyenyak. Terima kasih juga Tuhan karena kami masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Juga Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit dan tidak bisa ikut sekolah minggu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati agar kami bisa fokus dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, Kak Tessa, nih aku lihat nih udah semangat. Biar tambah semangat lagi, gimana kalau kita mau memuji Tuhan? Oke, kita nyanyi lagu Yesus Pokok kali ya Kak Fiona. Bener banget. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah memuji Tuhan nih. Oh iya adik-adik di rumah jangan lupa untuk absen ya. Kak Tessa, aku mau nanya deh, aku tuh sering sedih, sering ngerasa kecil, sering ngerasa lemah, aku juga sering ngerasa aku tuh nggak berguna gitu Kak Tessa. Jadi gimana ya? Gak boleh gitu Kak Fiona. Walaupun kita masih kecil, masih anak-anak kayak adik-adik semua, kita itu disayang Tuhan Yesus loh. Di firman Tuhan ya Kak Fiona, walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, itu kita tetap disayang Tuhan. Oh begitu ya Kak Tessa. Iya, sama kayak lagu Yesus sayang padaku. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu itu Kak Fiona. Yuk adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
sama Kak Tessa, sama adik-adik di rumah. Walaupun aku tuh merasa diriku itu kecil, lemah, gak berdaya, tapi Tuhan Yesus tetap sayang gitu Kak Tessa. Benar banget Kak Fiona. Oh iya, kita udah mau persembahan nih Kak Fiona. Mungkin adik-adik bisa persiapkan persembahannya, dititip ke mama atau papa ya. Nah, sambil adik-adik mempersiapkan uang persembahannya, mari kita sama-sama memuji Tuhan lagi dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Oke adik-adik, kita mau sama-sama doa buat persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa berguna untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kak Fiona mau nanya nih, Kak Tessa, kalau adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah sering ngerasa nggak istimewa gak sih? Merasa nggak berguna gitu ya, merasa nggak bisa apa-apa. Tapi tenang adik-adik, kita semua itu istimewa loh ya di mata Tuhan. Oh gitu ya, kita istimewa nih Kak Fiona. Iya Kak Tessa. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan tak berarti. Dunia boleh katakan bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Berarti kita semua itu istimewa ya Kak Fiona? Bener banget tuh Kak Tessa. Nah adik-adik, selanjutnya nih kita akan mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, terima kasih juga buat Kakak Fiona dan Kakak Tessa yang telah memimpin puji-pujian. Dan saatnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan, juga kasih karunia Tuhan yang Kau berikan kepada kami di kebaktian online ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu
yang tidak ada apa-apanya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang hamba sampaikan dapat dimengerti dan dapat dilakukan oleh adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah kecil tapi berharga. Kalian bisa baca dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Adik-adik tahu permainan suit tapi bukan suit Jepang ya, suit yang biasa yang pakai ibu jari atau jempol, telunjuk, dan kelingking. Kalau jempol atau ibu jari ini jadi gajah. Kalau yang telunjuk jadi orang. Kalau yang kelingking jadi semut. Cara bermainnya, kalau orang lawan semut itu menang orang adik-adik. Kalau orang lawan gajah itu yang menang gajah. Kalau gajah lawan semut, yang menang semut. Kenapa semut ya? Semut kan kecil, gajah besar. Untuk lebih tahunya, kita saksikan dulu video berikut ini. Dongeng Gajah dan Semut. Pada suatu siang yang sangat panas, terlihat segerombolan koloni semut yang memilih untuk berdiam diri di dalam rumah mereka. Mereka tidak ingin pergi keluar dari rumah karena cuaca sedang sangat panas. Mereka memilih untuk menikmati makanan mereka. Di tengah para semut sedang santai, tiba-tiba bumi terasa seperti bergoyang, dan koloni semut itu pun panik bukan main. Mereka kira sedang terjadi gempa, sehingga membuat mereka semua lari kalang kabut keluar dari sarang mereka yang berada di dalam tanah. Namun begitu para semut ini berada di luar, mereka kaget ternyata yang menyebabkan bumi bergetar itu adalah kawanan gajah yang sedang mencari makan di dekat rumah para semut itu. Melihat hal itu, ketua dari koloni semut itu pun menjadi marah. Dirinya pun berkata, "Hai gajah, pergi kalian dari sini. Ini daerah kami. Kalian telah mengganggu istirahat siang kami. Langkah kaki kalian para gajah membuat tanah tempat tinggal kami bergoyang serasa seperti gempa." Namun para gajah itu tidak memperdulikan perkataan dari ketua semut tadi. Para gajah menganggap semut hanyalah binatang kecil tidak ada apa-apanya dengan tubuh besar milik para gajah itu. Para gajah tetap melanjutkan makan mereka. Mereka bahkan dengan sengaja menghancurkan tempat tinggal para semut itu. Akibatnya para semut itu tidak lagi mempunyai tempat tinggal akibat telah hancur diinjak-injak oleh gerombolan gajah. Pada malam hari, setelah keadaan sudah kembali sepi dan para gajah telah pergi dari tempat mereka, para semut pun berkumpul untuk berembuk mencari cara agar tempat tinggal mereka tidak lagi dirusak oleh para gerombolan gajah. Ada usul dari salah satu semut agar para koloni semut tersebut kembali menyerang balik para gajah itu. Namun semut yang lain hanya terdiam ragu. Mana mungkin tubuh kecil mereka dapat melawan para gajah yang bertubuh lebih besar dibanding mereka. Akan tetapi ketua koloni semut itu berhasil meyakinkan para koloninya. Akhirnya mereka mulai menyusun rencana untuk mengalahkan kawanan gajah. Keesokan harinya, kawanan gajah kembali datang. Ketua koloni semut pun menghadang gerombolan para gajah.
Awalnya ketua semut itu ingin berbicara dengan baik-baik, tapi sayang, para gajah tidak mau mendengarkan. Akhirnya koloni semut itu mulai menyerang kawanan gajah. Koloni semut itu mulai merayapi tubuh kawanan gajah. Mereka mulai menyerang bagian gajah seperti belalai dan telinga gajah. Kulit gajah memang sangat keras, tak mungkin bagi para semut untuk bisa menggigitnya. Tapi bagian tubuh gajah yang dalam tidak sekuat kulit luar mereka. Maka dari itu, para semut menyerang bagian dalam dari tubuh gajah. Dan alhasil, para gajah merasa kesakitan dan satu persatu para kawanan gajah mulai terjatuh. Saat itulah, para gajah mulai sadar kalau semut memang bertubuh kecil, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Terbukti kali ini mereka bisa kalah oleh para semut. Adik-adik, setelah kalian melihat video tadi, kita kan lihat ya, gajah yang badannya besar menjadi sombong pada binatang yang lebih kecil. Dan dengan kesombongannya gajah dapat dikalahkan oleh semut yang badannya kecil. Di sini kita belajar adik-adik, Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Dan ingatlah adik-adik, apapun atau siapapun yang dianggap kecil seperti semut, itu bisa juga melakukan hal yang besar dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam cerita ini adik-adik, Nabi Mika itu menubuatkan atau menceritakan kepada orang-orang kalau di kota Bethlehem akan lahir Raja Damai. Kita tahu adik-adik, secara geografis kota Bethlehem ini tidak ada yang spesial, malah gak diperhitungkan oleh kaum Yehuda. Tapi Tuhan mempunyai maksud atau rencana lain kepada kota Bethlehem ini supaya diingat oleh banyak orang. Kenapa? Karena di kota Bethlehem ini akan lahir seorang Mesias sebagai juru selamat manusia yang menebus dosa. Jadi adik-adik, di sini kita belajar yang kecil aja dapat dipakai oleh Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, bisa saja Tuhan memakai kalian. Karena kalian itu berharga di mata Tuhan. Contohnya, kalian punya teman yang jago matematika, jago bahasa Inggris, jago olahraga, jago main piano. Kayaknya paket lengkap ya adik-adik. Sehingga kalian jadi berkecil hati, minder. Gak boleh gitu adik-adik. Kalian gak boleh minder, gak boleh berkecil hati. Karena Tuhan memberikan talenta atau kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin kalian gak tahu adik-adik kemampuan atau talenta kalian miliki. Tapi kalian harus menggalinya. Apakah kalian jago bela diri, renang, teater, atau membantu orang lain, dan lainnya. Pastinya adik-adik kalian diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan talenta atau kelebihan yang berbeda-beda. Kalau kalian mempunyai kelebihan atau talenta yang berbeda-beda seperti kepintaran, kekayaan, dan lain-lain, kalian tidak boleh sombong, tapi harus tetap rendah hati. Karena di hadapan Tuhan itu kita sama. Oleh sebab itu, persembahkanlah hidup kalian di hadapan Tuhan. Apakah persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan itu kayak gimana ya? Apa kita harus tinggal di gereja? Enggak adik-adik, tapi kalian harus hidup sesuai ajaran firman Tuhan. Seperti apa? Rajin berdoa, suka membaca Alkitab, tidak melawan orang tua, rukun dengan keluarga, tidak suka berbohong, tidak suka mencuri atau mencontek,
Dan hal-hal atau ajaran-ajaran yang diajarkan firman Tuhan kalian harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tetap setia kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, untuk menyambut hari Natal, aktivitas kita hari ini masih membuat hiasan Natal. Hari ini kita akan membuat bintang seperti ini ya. Yang lalu kita udah membuat pohon Natal, angel atau malaikat. Sekarang tinggal bintang. Bahan-bahannya mudah, hanya 2 buah kertas origami warna sama, double tape atau lem uhu, ballpoint, benang, dan gunting. Caranya mudah. Ini kita lipat 2, sama caranya. Kita harus membuatnya 2 yang sama ya. 2. Ini kita lipat lagi. Jadi seperti ini, kita lipat lagi. Sama ya, yang ini juga nanti kita lipat. Terus kita buka. Di sisi yang lurus, kita kasih tanda setengah kira-kira ya, kasih tanda setengah. Ini kita kasih tanda, terus kita gunting dari ujung sampai ke tanda itu, dari ujungnya kita gunting. Ini udah kita gunting ya. Nah, ini kita ulangi, kita tegaskan supaya kelihatan jelas ini. Terus ini kita lipat sesuai tandanya tadi ya. Terus ini kita lem, kita rekatkan. Ini kita rekatkan ya, kita kasih lem. Oh ya, kita ambil dulu benang ya, benang kita gunting. Terus kita tempelkan di salah satu sudutnya. Kita tempel salah satu sudutnya pakai double tape atau lem. Nah, ini kita lanjutkan ya. Kita lem. Semua 4-4-nya kita buat, lem juga. Sampai ujungnya runcing ya. Nih, kita tempel. Di sini juga kita lem. Ini udah jadi ya, jadi 4-4-nya, 4 sisinya kita sudah
buat. Nah, yang satu tadi kita buat juga sama seperti ini. Jadi kita mendapatkan dua sama. Terus di salah satu daripada bintang ini kita kasih lem uhu atau double tape. Di ujung-ujungnya ini kita kasih double tape atau lem uhu, karena kalau pakai lem biasa dia nggak bisa merekat dengan kuat. Sesudah itu, ini kan ada dua, kita tempelkan tapi bersilangan ya. Ini kita tempel. Jadi ujung yang satu di tengahnya. Nah, udah jadi bintangnya. Mudah kan? Nah, sekarang kalian sudah punya 3 macam. Hari ini bintang, minggu lalu membuat malaikat, dan sebelumnya membuat pohon Natal. Sekarang kalian bisa merayakan Natal dengan hiasan yang kalian buat sendiri. Selamat menyambut Natal. Adik-adik, jangan lupa ya, nanti jam 4 sore ada Natal Sekolah Minggu via Zoom Meeting. Kakak tunggu ya kehadirannya. Dan sekarang kita akan tutup kebaktian ini. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin dalam kebaktian ini hingga akhirnya. Tuhan, walaupun kami kecil, tapi kami berharga di mata-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.